Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilul Putuswartini, NIM 18130310112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas LKM 7 Kewirausahaan yang terdiri dari 2 soal. Baik, kita langsung menuju soal yang nomor 1. Buatlah bisnis plan sesuai dengan usaha yang Anda bikin di model bisnis kanvas. Baik, jadi sebelumnya pada LKM 3 sudah pernah dibahas mengenai bisnis plan model kanvas atau BMC. Adapun dalam BMC ini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama ada key partner, yang kedua key activities, yang ketiga key research, yang keempat value proposition, yang kelima customer relationship, yang keenam channel, yang ketujuh customer segment, yang kedelapan cost structure, dan yang kesembilan adalah revenue stream. Nah, jadi ini merupakan ringkasan dari business plan model kanvas. Nah, sebuah bisnis plan yang baik harus mencantumkan elemen-elemen di bawah ini. Yang pertama ada nama bisnis. Adapun nama bisnis yang saya buat di sini adalah Brownies Pudding Bowl atau disingkat dengan BP Bowl. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuan ini berisi tentang visi dan misi perusahaan. Adapun visinya yaitu menjadi leader brownies dan puding rendah kalori di Bali. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan beberapa misi. Yang pertama yaitu memperkenalkan dan membuat inovasi produk yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, menjual produk dengan harga terjangkau namun rasa tetap premium. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah dan berintegritas. Yang ketiga ada analisa produk atau jasa dalam bisnis. Brownies Pudding Bowl atau BP Bowl merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan, khususnya brownies dan puding. Brownies Pudding Bowl adalah brownies dan puding yang ditempatkan dalam sebuah mangkuk 400 ml dengan tingkat kalori yang rendah dan cita rasa yang premium sehingga diharapkan setelah memakannya konsumen tidak takut gemuk. Brownies Pudding Bowl memiliki 3 varian rasa yaitu stroberi, jeruk, dan melon yang dibanderol dengan harga Rp20.000. Nah, usaha ini memberdayakan petani, khususnya petani stroberi, jeruk, dan melon. Sistem penjualannya menggunakan sistem ready stock dan pre-order atau PO yang bisa dipesan secara langsung melalui website dan sosial media WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kemudian yang keempat ada target market bisnis. Target market bisnis Brownies Pudding Bowl ini mengutamakan prioritas 1 yaitu pecinta brownies dan puding, dan prioritas 2 yaitu semua kalangan usia, khususnya di Tabanan dan Singaraja, dan di Bali pada umumnya. Kemudian yang kelima ada strategi pemasaran yang akan digunakan. Strategi pemasaran untuk Brownies Pudding Bowl ini dilakukan secara langsung dan secara online. Pemasaran secara langsung dilakukan dengan menjangkau kafe atau villa, sedangkan pemasaran secara online dilakukan dengan melakukan promosi melalui website dan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Yang keenam ada analisa keuangan. Nah, dalam analisa keuangan ini, yang pertama itu ada biaya variabel per bulan. Nah, di sini variabelnya terdiri dari 14 item, dari tepung terigu sampai Nutrijel, dengan total harga sebesar Rp2.307.000. Yang kedua ada biaya tetap. Nah, biaya tetap di sini terdiri dari 16 item, dengan total harga Rp12.224.308. Nah, adapun dalam biaya tetap ini dihitung biaya penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan itu terdiri dari kulkas, etalase, oven, mixer, pisau, loyang, kompor gas, tabung LPG, dan sewa tempat. Nah, biaya ini dihitung selama per tahun dengan total harga Rp2.152.308 sehingga jika dikenakan per bulan akan menghasilkan Rp179.359.000 per bulan. Kemudian pada analisa keuangan juga dihitung tentang gaji tim. Di sini terdapat total Rp5.000.000 untuk gaji tim. Nah, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan, yang pertama itu biaya variabel sebesar Rp2.307.000, biaya tetap sebesar Rp2.486.359, dan gaji tim sebesar Rp5 juta, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp9.793.359. Nah, untuk menghitung BEP, dalam 1 bulan ditargetkan menjual 90 brownies pudding bowl dengan 30 buah stroberi, 30 buah jeruk, dan 30 buah melon dengan harga Rp20.000 per cupnya. Jadi BEP dapat dihitung total modal dibagi dengan target dikali harga. Didapatkan
Total modalnya Rp9.793.359 dibagi dengan target dikali harga sebesar 1.800.000 sehingga menghasilkan 5,4 bulan. Nah, jadi usaha ini akan balik modal dalam waktu 5,4 bulan atau sekitar 5 bulan atau dapat dikatakan pada bulan ke-6 dan seterusnya sudah dapat mencapai profit. Kemudian yang ketujuh ada proyeksi omset dan profit. Yang di sini profit baru akan diperoleh pada bulan ke-6 yaitu pada kapasitas produksi 190, target penjualan 190, biaya produksi 2.507 dan omset 3.800 dengan profit 1.293.000. Jadi pada bulan 1, 2, 3, 4 dan 5 itu merupakan bulan-bulan untuk kembali ke modal awal dan bulan ke-6 dan ke-7 dan seterusnya merupakan profit yang sudah dihasilkan dari usaha yang dibangun. Nah, soal kedua yaitu tentang success story. Di sini saya mengambil success story dari Ali Muharram, pendiri Macaroni Ngihi. Ali Muharram adalah seorang pengusaha muda yang sukses mendirikan usahanya lewat Macaroni Ngihi. Ia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ali berasal dari keluarga kurang mampu, orang tuanya berbisnis barang rongsokan yang membuatnya sejak kecil sering ke tempat penampungan barang bekas. Di sanalah Ali melihat transaksi jual beli dan mengamati proses bisnis yang terjadi. Hingga akhirnya Ali tertarik pada dunia wirausaha. Ali adalah anak yang suka jajan, namun karena kondisi perekonomiannya yang kurang baik sejak ayahnya meninggal saat ia masih SD, Ali memutuskan untuk berjualan kantong kresek agar bisa tetap jajan. Ali mencoba untuk berjualan kantong kresek ke pasar-pasar. Hasil dari penjualan kantong kresek cukup lumayan, bahkan Ali bisa beli baju dan celana baru, semuanya dari uangnya sendiri. Nah, saat lulus SMA, Ali memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan bertekad membiayai kuliahnya sendiri. Ketika memutuskan pergi ke Jakarta, ia tidak langsung berangkat dari Tasikmalaya ke Jakarta, melainkan harus singgah di beberapa tempat sebelum sampai di Jakarta. Ali pergi ke Kebumen. Di sana dia membantu saudaranya untuk berjualan sandal imitasi dan berusaha menawarkannya ke toko-toko, namun tidak laku. Beberapa minggu kemudian, Ali diajak oleh bos saudaranya untuk ke Yogyakarta. Di sana Ali bekerja sebagai penjaga rumah dan membersihkan rumah tersebut. Di sana Ali tinggal lama karena dia masih bertekad untuk pergi ke Jakarta. Beberapa minggu kemudian, Ali diajak saudaranya ke Bogor karena di sana saudaranya sudah bekerja menjadi office boy. Kemudian dari Bogor barulah Ali punya kesempatan untuk ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Ali harus tetap menyambung hidupnya dengan melakukan banyak pekerjaan. Ia pernah bekerja menjadi tukang cuci piring di kantin karyawan Cinere Mall dan digaji 5.000 per hari. Gajinya tergolong kecil untuk bertahan hidup di Jakarta. Jangankan untuk makan, untuk tidur saja Ali harus menumpang di emperan toko atau masjid di dekat tempatnya bekerja. Hingga akhirnya Ali mendapat pekerjaan yang cukup baik, yaitu sebagai penulis skrip sinetron. Ali menjalani pekerjaannya dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Di tahun itu, Ali pada titik terendah. Banyak masalah bertubi-tubi muncul dalam hidupnya. Mulai dari tidak ada proyek sinetron lagi, ibunya sakit, hingga adiknya yang butuh biaya untuk kuliah. Akhirnya, Ali memutuskan untuk pindah jalur karir dari karyawan menjadi pengusaha dan mulai berbisnis makaroni. Sejarah lahirnya makaroni ini dimulai dari tahun 1993-an, ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh Ali dan keluarganya, yaitu selalu membuat kue kering setiap lebaran. Namun lebaran tahun itu, Ali dan keluarga tidak membuat kue kering karena biaya yang tinggi. Ibunya kemudian menyiasati dengan membuat makaroni kering yang diberi bumbu asin dan pedas. Menariknya, ini merupakan resep asli dari ibunya. Karena enak, ternyata banyak orang yang coba berjualan makaroni. Di Tasikmalaya saat itu ada toko makaroni yang laris selama bertahun-tahun. Akhirnya ibunya mengusulkan kenapa Ali tidak coba berjualan makaroni saja di Jakarta. Saat awal membangun bisnisnya, Ali dibantu oleh ibunya, mulai dari berbelanja bahan ke pasar hingga menentukan harga yang pas untuk produknya. Ali mulai produksi makaroni pedas 100 bungkus per hari, ternyata laku dan untung 3 juta rupiah. Bermodal keberhasilan itu, Ali kemudian pergi ke Jatinagor, Bekasi, dan bertemu dengan penjual tahu pedas. Akhirnya mereka bekerja sama untuk berjualan makaroni. Penjual tahu pedas ini menyiapkan gerobak, sedangkan Ali yang berjualan. Semuanya Ali lakukan sendiri, mulai dari goreng makaroni dan jualan pakai gerobak selama 2 minggu. Akhirnya dia pergi ke Jakarta untuk membuat sampel produk makaroni dan membagikan ke teman-temannya. Ternyata responnya bagus. Saat itu semangat mau buat usaha di tahun 2012, ibunya
masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Itu merupakan momen yang sangat down bagi Ali karena Ali ingin menjadi pengusaha untuk membahagiakan ibunya. Akhirnya pada suatu hari Ali bertemu dengan seorang ibu yang merupakan tukang cuci di tempat kosnya. Saat itu Ali memberikan sejumlah uang ke ibu tersebut karena sepertinya ibu itu sangat membutuhkan uang. Ketika Ali memberikan uangnya, ibu itu berterima kasih dengan tulus dan kelihatan sangat gembira. Nah, itulah momen yang mengubah hidup Ali. Kalau hidup bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi melalui usaha dia bisa membantu orang banyak. Disitulah Ali merasa kalau sudah saatnya dia membuat toko sendiri. Ali membuat toko sendiri dengan meminjam uang sebesar 20 juta dari temannya sebagai modal awal. Pada 11 Maret 2013, Ali resmi membuka toko makaroni Ngehe di dekat tikungan kampus Binus Anggrek. Nama makaroni Ngehe yang unik juga punya cerita sendiri. Nama Ngehe sendiri bagi Ali merupakan gambaran dari hidupnya. Dulu dia sempat bekerja di restoran dan dikatakan oleh seniornya, "Ngehe lu," karena kerjaan dia yang kurang bagus pada saat itu. Ngehe sendiri bagi Ali merupakan umpatan soal keadaan yang menjengkelkan dan membuat dia marah banget. Selain itu, kata Ngehe sendiri merupakan pengingat bagi dirinya agar tidak kembali ke kehidupan lamanya yang sulit. Nah, saat awal membuka toko makaroni Ngehe, produknya tidak langsung laku. Awalnya tidak ada yang beli karena produknya masih baru dan namanya yang aneh bagi kebanyakan orang. Namun, rasa makaroni Ngehe yang pedas dan asin ternyata cocok dengan selera cemilan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bukan hanya rasanya, tapi pelayanan pelanggan juga sangat diperhatikan. Ali berusaha melayani pelanggan sepenuh hati dan menanamkan hal tersebut ke para karyawannya. Kemudian pelan-pelan usahanya tumbuh hingga sekarang makaroni Ngehe sudah tersedia di 34 cabang dengan omset miliaran per bulan. Saat ini produk yang dijual bukan cuma makaroni, tapi makaroni Ngehe juga menyediakan cemilan lain seperti otak-otak, bihun garing, dan mie krenyes. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai LKM 7 Kewirausahaan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.